Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang manajemen lokal dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Ronca, lalu teman saya ada Ali, Ervina, dan Silma. Yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sebilah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi. Kelemahan dari sistem sentralisasi ini adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Sedangkan kelebihan dari sistem sentralisasi ini adalah di mana pemerintahan pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya ada sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini, banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Nah, saat ini kita akan mengetahui apa saja kelebihan dari desentralisasi. Yang pertama itu, desentralisasi dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja serta semangat kerja karyawan, terutama di antara manajer tingkat bawah. Nah, karena manajernya saja sudah puas, maka desentralisasi juga akan mendorong semangat kompakan antar kelompok. Yang kedua itu, dapat mengembangkan keterampilan manajerial dan membantu memecahkan masalah. Jadi maksud dari sini karena setiap divisi itu memperoleh otonomi, maka tanpa sadar pun mereka mengembangkan bakat kreatif mereka. Yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan yang cepat. Karena keputusannya itu diambil dan dilaksanakan oleh personel yang berwenang, maka akan menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang keempat itu adalah komunikasi yang efisien. Nah, karena semakin ke bawah itu semakin sedikit anggotanya, maka sistem komunikasi ini akan lebih efisien karena hubungannya semakin intim antar anggota. Dan yang kelima adalah pengawasan dan kontrol yang lebih baik. Seperti komunikasi yang efisien, karena semakin sedikit anggotanya, maka manajer akan lebih mengawasi dan mengontrolnya dengan baik. Dan selain memiliki kelebihan, desentralisasi pun memiliki kekurangan nih. Seperti yang pertama itu sulit untuk bekerja sama, karena semakin ke bawah pun semakin banyak anggota ya. Makanya itu sulit untuk bekerja sama. Yang kedua itu divisi yang terdesentralisasi harus cukup kuat. Jadi maksud di sini karena setiap divisi itu memiliki otonominya masing-masing, maka biar berkembang organisasinya. Yang ketiga itu cenderung menghabiskan uang. Nah, untuk sebuah perusahaan, karena semakin banyak karyawan ya, tentu juga semakin besar pengeluaran untuk menggaji mereka. Selanjutnya ialah kemaslahatan dalam wilayah Islam. Hukum syariat dalam kategorinya muamalat, adat, atau dan sejenisnya yang memberikan penilaian secara objektif apakah ajaran yang dimaksud itu mengandung citra kemaslahatan yang wajib dipatuhi atau mengandung kerusakan dan umat Islam kewajiban menghindarinya. Dalam hukum syariah kategori al-ibadat dan al-muqaddarat, sebab hukum-hukum ibadat dan sejenisnya adalah hak prerogatif Allah, sehingga untuk mengetahui hak-haknya pun tidak mungkin kecuali melalui informasi dari sisinya, sedangkan dalam wilayah muamalat dan adat sebaliknya.
Kali ini aku bakal ngejelasin tentang financial independence versus financial freedom. Financial independence adalah mandiri secara keuangan, merupakan ketika seseorang memiliki cukup uang pada umur 20-30 tahun. Dengan ini, maka ia dapat berhenti bekerja di hari tua dan hidup dari hasil investasi pada saat muda. Sedangkan financial freedom yaitu suatu keadaan di mana seseorang bebas secara keuangan, tetapi tidak berhubungan dengan menjadi kaya atau dengan pekerjaannya. Financial freedom merupakan saat di mana seseorang dapat mengatur keuangan dengan bijaksana sehingga mimpi dan tujuan dapat tercapai. Lalu ada kelebihan dan kekurangan financial independent. Kelebihan yang pertama itu mampu hidup sederhana. Yang kedua, rajin menabung, dan yang ketiga, tidak perlu bekerja seumur hidup. Kekurangannya itu ada kesederhanaan yang ekstrim, dan bekerja untuk menghidupi kebutuhan Anda sebenarnya tidak seburuk apa yang dibayangkan. Jadi, bagaimana sih caranya mencapai financial independence? Yang pertama, memaksimalkan pendapatan. Memaksimalkan pendapatan pada usia 20-30-an. Jika suatu pekerjaan kurang memaksimalkan uang, maka carilah pekerjaan yang lebih aman dan bukan yang menentang atau sesuai dengan hobi. Kedua, hidup sederhana. Berarti pendapatan dikeluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Menghemat seluruh pos pengeluaran yang dapat dilakukan sendiri, seperti membawa bekal, menggunakan transport umum. Ketiga, melakukan investasi. Jika sudah mencapai kedua tahap tersebut, maka haruslah memiliki pemasukan lebih yang dapat ditabung. Cobalah investasikan pada instrumen investasi dengan risiko rendah. Dan yang terakhir, kumpulkan investasi. Anda dapat menarik 4% dari aset Anda pada masa pensiun tanpa mengurangi modal awal. Lalu, apakah financial freedom ini dibutuhkan oleh semua orang? Orang yang mandiri melihat uang sebagai segalanya agar mereka dapat mencapai masa pensiun yang menyenangkan. Kebalikannya, seseorang yang bebas akan keuangan melihat uang sebagai cara mereka menikmati hidup dengan lebih nyaman. Bahkan dengan jumlah uang yang sedikit pun mereka lebih mampu menikmati hidup. Sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.